Sayang, aku pamit kerja dulu ya di kapal pesiar. Kontraknya 10 tahun. Suamiku bilang dia bekerja di kapal pesiar Eropa, jadi tidak bisa pulang ke rumah selama 10 tahun. Namun semua itu terungkap saat kurir datang mengirimkan paket yang berisi semua kebohongannya. Aku syok dan menyuruh ayahku untuk mengatasinya. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Gerimis tipis mengguyur teras rumah kami sore itu, menyisakan aroma tanah basah yang selalu membuat dadaku sesak oleh kerinduan. Sudah 10 tahun berlalu sejak Mas Rian melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah ini dengan koper besarnya, pamit untuk bekerja di sebuah kapal pesiar mewah di Eropa demi mengubah nasib keluarga kecil kami. Setiap kali sambungan telepon antar negara tersambung di tengah malam, dia selalu mengeluhkan betapa beratnya pekerjaan di atas samudra, jadwal berlayar yang sangat padat, serta kerumitan dokumen izin pulang yang membuatnya tak pernah bisa menginjakan kaki di tanah air. Aku percaya tanpa sedikit pun keraguan, dengan sabar merawat putri tunggal kami yang kini tumbuh remaja sambil memegang teguh janji manisnya bahwa perjuangan panjang ini kelak akan membuahkan kebahagiaan yang setimpal. Namun, keheningan sore itu tiba-tiba terpecahkan oleh suara deru sepeda motor kurir ekspres yang berhenti tepat di depan pagar. Lelaki berjaket merah itu menyodorkan sebuah kotak kardus berukuran sedang dengan pita perekat rapat dan tumpukan lembaran resi pengiriman lokal yang agak lusuh. Saat jemariku gemetar menandatangani resi itu, tatapanku tertuju pada kolom alamat pengirim yang tertera jelas, bukan berasal dari benua Eropa atau pelabuhan internasional, melainkan dari sebuah kota kecil di provinsi tetangga yang hanya berjarak beberapa jam perjalanan darat dari rumahku. Jantungku berdegup kencang secara mendadak, mengguncang seluruh logikaku tatkala nama pengirim di resi itu tercantum dengan tulisan tangan yang sangat kukenal, lengkap dengan nomor identitas nasional milik suamiku sendiri. Dengan rasa penasaran yang bercampur kecemasan hebat, aku membawa paket itu masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam agar anakku tidak melihat kebingunganku. Jemariku yang gemetar perlahan merobek pita perekat, dan saat penutup kardus itu terbuka, pemandangan di dalamnya seketika membuat mataku membelalak dan napasku tertahan di tenggorokan. Di dalam kotak itu tidak ada cenderamata luar negeri atau barang mewah yang biasa dijanjikan, melainkan tumpukan tagihan utilitas rumah tangga lokal, foto-foto kebersamaan suamiku dengan seorang wanita lain dan anak balita, serta paspor milik Mas Rian yang ternyata sama sekali tidak memiliki stempel visa Eropa. Dunia seolah runtuh seketika saat aku menyadari bahwa 10 tahun pengorbanan dan kesetiaanku hanyalah sebuah panggung sandiwara megah yang menutupi kenyataan bahwa suamiku hidup bahagia bersama keluarga barunya yang tersembunyi tak jauh dari sini. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan yang dibangun dengan ketulusan, dan kejujuran adalah tiang yang menjaganya agar tidak roboh. Ketika sebuah kebohongan dikemas rapat atas nama pengorbanan, lambat laun kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap, mengajarkan kita bahwa kesetiaan yang dikhianati tidak akan pernah mengurangi berharganya ketulusan hati kita. Rasa kaget yang menghantam dada seketika berubah menjadi sesak yang luar biasa hingga mataku memanas dan air mata menetes tanpa bisa ditahan. Selama 10 tahun ini, aku selalu menyisihkan uang belanja, berhemat demi masa depan keluarga, dan menolak setiap tatapan iba dari tetangga yang mengira aku ditinggal pergi tanpa kepastian. Ternyata, setiap rupiah yang dikirimkannya setiap bulan bukan hasil peras keringat di tengah dinginnya samudra Eropa, melainkan imbalan atas kesabaranku agar aku tetap diam dan tidak mengganggu kehidupan barunya. Jemariku gemetar hebat saat menggenggam lembaran-lembaran foto yang memperlihatkan senyum lebarnya bersama wanita itu, senyuman hangat yang tidak pernah lagi kudapatkan sejak dia melangkah keluar dari rumah ini. Dengan langkah gontai dan pikiran yang kacau balau, aku keluar dari kamar untuk mencari ponsel, berniat menelepon satu-satunya orang yang paling kupercaya di dunia ini untuk memintanya datang. Ayahku yang tinggal tak jauh dari rumah segera datang setelah mendengar suaraku yang bergetar hebat saat menahannya agar tidak pecah di depan anakku. Begitu tiba dan melihat isi kotak yang tersebar di atas meja, raut wajah ayah yang biasanya tenang berubah menjadi sangat tegang dengan rahang yang mengeras menahan amarah yang sangat besar. Ayah mengelus pundakku yang berguncang hebat, berusaha memberikan kekuatan di tengah hancurnya dunia kecil yang selama ini kubangun dengan penuh rasa percaya dan kesetiaan.
Ayah mengambil paspor polos itu dan mengamatinya dengan teliti sebelum memelukku erat-erat untuk menenangkan jiwaku yang terguncang hebat. Ayah tidak membentak atau menyalahkan siapapun, melainkan berbisik tegas bahwa dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini dan menuntut keadilan untukku serta anakku. Malam itu juga, ayah menghubungi seorang rekan lamanya di kepolisian dan penasihat hukum untuk melacak alamat pasti pengirim paket tersebut melalui kode resi dan nomor rekening pengirim. Aku memeluk lututku di sudut kamar, menyaksikan bagaimana seorang ayah pasang badan demi melindungi putrinya yang telah dibohongi secara tragis selama 1 dekade penuh. Di saat dunia runtuh karena pengkhianatan orang yang paling dicintai, kasih sayang seorang orang tua akan selalu menjadi benteng kokoh yang berdiri paling depan untuk melindungi. Kecewa adalah hal yang manusiawi, namun kehadiran keluarga yang tulus mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi ujian hidup yang paling berat sekalipun. Keesokan paginya, ayah kembali ke rumahku membawa selembar kertas berisi alamat lengkap rumah yang menjadi lokasi pengiriman paket tersebut. Alamat itu menunjuk ke sebuah perumahan pinggiran kota di provinsi tetangga, yang hanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 4 jam menggunakan mobil. Ayah memutuskan untuk pergi ke sana secara langsung bersama seorang penasihat hukum demi mengonfirmasi kenyataan di lapangan sebelum mengambil langkah hukum formal. Aku sebenarnya ingin ikut untuk meluapkan seluruh emosi yang terkumpul, tetapi ayah memintaku tetap di rumah menjaga anakku agar mentalnya tidak terganggu oleh badai kebohongan ini. Sepanjang hari aku menunggu di rumah dengan perasaan membuncah, berpura-pura tersenyum di hadapan putriku yang sedang belajar di kamarnya. Pikiran-pikiranku melayang memikirkan bagaimana mungkin seorang laki-laki yang berjanji di depan wali nikah sanggup membagi hatinya dan menipu seluruh keluarga selama 10 tahun tanpa rasa bersalah. Setiap denting jam dinding terasa begitu lambat menyiksa, membawa ingatan pada masa-masa sulit saat aku harus merawat anakku yang sakit sendirian tanpa kehadiran seorang suami. Rasa sakit ini bukan lagi sekadar kekecewaan biasa, melainkan pengkhianatan terhadap waktu, usia muda, dan ketulusan yang telah kuberikan tanpa sisa. Sore harinya, ponselku berdering dan suara ayah terdengar sangat dingin namun penuh kepastian dari balik telepon. Ayah mengonfirmasi bahwa rumah tersebut memang benar dihuni oleh Mas Rian bersama istri barunya dan seorang anak yang baru berusia 4 tahun. Lebih mengejutkan lagi, usaha toko grosir yang dijalankan Mas Rian di sana dibangun menggunakan tabungan yang selama ini kutitipkan padanya dengan alasan untuk investasi masa depan kami. Mendengar hal itu, dadaku terasa lapang secara aneh. Rasa sedih yang mendalam mendadak berubah menjadi tekad bulat untuk bangkit dan menuntut seluruh hak yang telah dirampas secara licik. Keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah langkah awal menuju pemulihan jiwa dari rasa sakit akibat pengkhianatan. Kita tidak boleh membiarkan kepalsuan merampas masa depan dan harga diri kita, karena keadilan harus tetap ditegakkan demi kedamaian hidup yang hakiki. 2 hari kemudian, ayah merancang sebuah pertemuan jebakan dengan meminta juru tagih bank dan tim hukum untuk menghubungi Mas Rian terkait urusan sengketa tanah keluarga. Mas Rian yang tidak mengendus adanya bahaya, akhirnya bersedia datang ke sebuah restoran tenang di dekat pusat kota untuk menemui ayah. Dia datang dengan pakaian rapi, berpura-pura menjadi seorang pria sukses yang baru saja kembali dari penerbangan jarak jauh dari benua Eropa. Tatapan matanya yang penuh rasa percaya diri seketika runtuh saat melihatku duduk di samping ayah dengan berkas-berkas bukti kebohongannya yang tertata rapi di atas meja. Pria yang selama 10 tahun kupuja itu membeku di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi bagaikan kehilangan seluruh darah di tubuhnya saat melihat berkas tersebut. Dia mencoba tersenyum canggung dan mendekat hendak memelukku. Namun gestur tegas dari ayah langsung menghentikan langkahnya secara seketika. Tanpa basa-basi, ayah meletakkan kotak kardus berisi paspor tanpa stempel, bukti kepemilikan rumah barunya, serta foto-foto keluarganya tepat di hadapan muka Mas Rian. Ruangan VIP restoran itu seketika menjadi sangat sunyi, hanya terdengar deru pendingin udara dan helaan napas berat dari suamiku yang tersudut tanpa sanggahan. Dengan suara bergetar, Mas Rian mencoba menyusun alasan palsu baru bahwa semua itu adalah salah paham dan bisnis di luar negeri sedang mengalami krisis hebat. Namun, penasihat hukum keluarga kami langsung membacakan rincian aliran dana dan bukti pernikahan siri yang dilakukannya 8 tahun lalu tanpa izin sah. Tidak ada lagi celah baginya untuk berkelit. Seluruh topeng pria bertanggung jawab yang dipakainya selama sedekade hancur berkeping-keping di depan mata orang tuaku. Air mataku tidak menetes lagi sore itu,
digantikan oleh tatapan dingin penuh ketegasan yang belum pernah kusembunyikan sebelumnya dari siapapun. Topeng kebohongan mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama, tetapi pada akhirnya akan hancur berantakan saat berhadapan dengan fakta yang nyata. Kejujuran yang menyakitkan selalu lebih baik daripada kepalsuan indah yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Di depan ayah dan kuasa hukum kami, Mas Rian akhirnya bersimpuh di lantai sambil menangis mengesot memohon ampun atas segala perbuatannya. Dia mengaku bahwa keberangkatannya ke Eropa 10 tahun lalu sebenarnya gagal total, karena tertipu agen penyalur tenaga kerja bodong di ibu kota. Karena malu untuk pulang tanpa membawa hasil, dia terdampar di kota sebelah dan mulai bekerja serabutan hingga bertemu dengan wanita lain yang modal usahanya membantu membangun usahanya sekarang. Ketakutan akan kehilangan muka di hadapan keluarga besar membuatnya memilih untuk meneruskan sandiwara kapal pesiar tersebut selama bertahun-tahun tanpa memikirkan dampaknya. Namun, pengakuan dan derai air matanya sama sekali tidak membuat rasa sakit di hatiku berkurang sedikitpun atas waktu yang telah terbuang sia-sia. Kebohongan yang dipelihara selama 10 tahun bukanlah sebuah kehilafan sesaat, melainkan sebuah keputusan sadar yang diulangnya setiap hari tanpa rasa empati. Ayah menegaskan bahwa tindakan Mas Rian tidak hanya merusak ikatan pernikahan, tetapi juga mengandung unsur penipuan aset dan penelantaran batin yang sangat berat. Putri kami yang tumbuh tanpa figur ayah di sisinya adalah korban paling nyata dari egoismenya yang berkedok rasa malu dan gengsi semata. Aku menatap pria di hadapanku dengan perasaan yang benar-benar hampa, menyadari bahwa sosok suami ideal yang kurindukan setiap malam sebenarnya tidak pernah ada. Semua cerita manis tentang Samudra Atlantik, keindahan kota Paris, dan perjuangan menahan dingin yang sering diceritakannya di telepon hanyalah dongeng penglipur lara yang diciptakan untuk menutupi dosanya. Dengan suara tegas dan tanpa ragu, aku menyampaikan keputusanku untuk mengakhiri pernikahan ini secara hukum di pengadilan agama. Tidak ada lagi kesempatan kedua bagi seseorang yang telah menukar kesetiaanku dengan hidup penuh kepalsuan di kota tetangga. Gengsi dan rasa malu yang dikedepankan secara salah hanya akan melahirkan kebohongan baru yang semakin besar dan merusak. Mengakui kegagalan di awal jauh lebih mulia daripada membangun fondasi hidup di atas penipuan yang menghancurkan masa depan orang-orang tercinta. Proses perceraian dan gugatan pembagian harta bersama pun segera bergulir di pengadilan dengan didampingi oleh pengacara keluarga yang ditunjuk oleh ayah. Mas Rian yang awalnya mencoba mempertahankan pernikahan demi menyelamatkan usahanya, tidak berkutik saat bukti-bukti penipuan keuangan dibeberkan di depan hakim. Hakim memutuskan bahwa seluruh tabungan yang disetor selama 10 tahun harus dikembalikan sepenuhnya kepadaku beserta hak asuh anak jatuh secara mutlak ke tanganku. Selain itu, sebagian aset dari usaha yang dibangunnya di kota sebelah ditetapkan sebagai bagian dari hak nafkah anak yang terabaikan selama bertahun-tahun. Meskipun memenangkan gugatan secara hukum, proses persidangan yang melelahkan itu sempat membuat kondisiku menurun akibat tekanan emosional yang sangat hebat. Namun, ayah dan ibuku selalu ada di sisiku, memberikan dukungan moral dan memastikan aku tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Putri tunggalku juga menunjukkan kedewasaan yang luar biasa saat aku menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi antara aku dan ayahnya secara jujur. Dia memelukku erat dan berjanji akan belajar lebih giat agar bisa membanggakanku, menjadi penawar dahaga di tengah gurun ujian hidup yang kualami. Langkah demi langkah hukum yang berjalan lancar membuatku menyadari betapa pentingnya keberanian untuk mengambil keputusan tegas saat dizalimi. Dulu aku berpikir bahwa bertahan dalam ketidakpastian adalah bentuk kesetiaan tertinggi, namun kini aku sadar bahwa bertahan pada hal yang salah hanyalah penyiksaan diri. Mas Rian terpaksa menjual sebagian aset bisnisnya untuk melunasi tuntutan ganti rugi dan nafkah yang telah ditetapkan oleh keputusan majelis hakim. Kehidupan barunya yang dibangun di atas kebohongan mulai berantakan akibat konsekuensi dari perbuatannya sendiri yang tidak mau bertanggung jawab sejak awal. Keadilan mungkin membutuhkan waktu untuk berproses, tetapi bagi mereka yang berjuang di jalan yang benar, hasil yang adil akan selalu menyertai. Jangan takut melepaskan sesuatu yang merusak jiwa, karena di balik ketegasan ada kedamaian hidup yang menanti. Setelah seluruh proses perceraian selesai dan keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, aku memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupku bersama sang buah hati. Dengan modal pengembalian tabungan dari pengadilan, aku membeli sebuah ruko kecil di pusat kota untuk membuka usaha toko pakaian dan bahan kain.
Ayah dengan telaten membantuku merenovasi ruko tersebut, memasang rak-rak kayu, dan mengatur tata letak barang agar terlihat menarik bagi calon pembeli. Kesibukan baru ini menjadi terapi yang sangat manjur untuk menyembuhkan luka batin dan mengalihkan pikiranku dari kenangan pahit masa lalu. Usaha kecil yang kupelopori dengan rasa percaya diri baru ini, rupanya mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat dan pelanggan sekitar. Kebetulan, aku memiliki bakat merancang busana yang sempat terpendam selama 10 tahun karena terlalu fokus menjadi seorang ibu rumah tangga yang menunggu suami. Setiap helai kain yang kupotong dan kujahit menjadi pakaian indah adalah simbol dari proses merajut kembali potongan-potongan hidupku yang sempat hancur berkeping-keping. Putriku sering membantuku menjaga kasir seusai pulang sekolah, menciptakan suasana hangat di toko kecil kami yang baru. Senyuman yang dulu hilang dari wajahku kini perlahan-lahan kembali hadir secara alami setiap kali melihat perkembangan usaha yang semakin maju. Aku mulai menyadari bahwa kemandirian finansial dan mental adalah benteng terkuat bagi seorang wanita, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh janji palsu laki-laki. Kehidupan yang dulunya terasa suram dan penuh ketergantungan kini berganti menjadi hari-hari yang penuh dengan produktivitas dan rasa syukur yang mendalam. Kebohongan Mas Rian yang dulu sangat menyakitkan, ternyata menjadi titik balik yang memaksa diriku untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi diri yang sebenarnya. Setiap badai hidup selalu membawa pelajaran berharga yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih mandiri, kuat, dan berani berdiri di atas kaki sendiri. Jangan biarkan masa lalu yang kelam merenggut potensi besar yang ada di dalam diri kita untuk meraih kesuksesan baru. Sementara usahaku berkembang pesat, kehidupan Mas Rian justru berbalik arah secara drastis setelah kebohongannya terbongkar ke permukaan publik. Wanita yang dinikahinya secara siri di kota sebelah rupanya baru menyadari bahwa Mas Rian bukanlah seorang pelaut kaya raya seperti yang diklaimnya selama ini. Konflik rumah tangga mereka pecah setelah sebagian besar tabungan dan aset toko harus disita untuk membayar ganti rugi pengadilan kepadaku dan anakku. Ditambah lagi, reputasi bisnisnya di kota tersebut hancur karena rekan-rekan usahanya mengetahui jejak penipuan dan kebohongan publik yang dilakukannya. Suatu hari, ketika aku sedang merapikan stok pakaian di toko, sosok pria dengan pakaian kusam dan wajah tirus berdiri ragu-ragu di depan pintu masuk rukoku. Pria itu adalah Mas Rian, yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya dan tidak lagi memiliki pancaran percaya diri seperti saat di restoran dulu. Dia datang seorang diri tanpa ditemani siapapun, memandangku dengan tatapan mata yang penuh penyesalan dan rasa malu yang mendalam. Melihat kedatangannya, ayah yang sedang berada di dalam toko langsung berdiri memagari pintu untuk memastikan pria itu tidak menimbulkan kerusuhan. Namun, Mas Rian tidak datang untuk berbuat kerusuhan, melainkan bersujud di lantai teras ruko sambil memohon izin untuk bertemu dengan putri tunggal kami. Dia mengaku bahwa istri sirinya telah meninggalkannya membawa anak mereka setelah mengetahui seluruh aset usahanya terancam bangkrut total. Pria itu kini hidup menumpang di rumah kerabatnya dan tidak lagi memiliki mata pencaharian yang stabil setelah usahanya gulung tikar. Pemandangan itu tidak lagi memicu amarah di dadaku, melainkan menyisakan rasa iba atas nasib seorang manusia yang hancur akibat perbuatannya sendiri. Hukum tabur tuai adalah kepastian dalam hidup. Barang siapa menanam kebohongan dan pengkhianatan, kelak ia akan memanen kehancuran dan kesendirian. Penyesalan yang datang terlambat seringkali hanya menjadi saksi bisu atas kesempatan indah yang telah dibuang sia-sia. Meskipun hatiku telah tertutup untuk kembali menjadi istrinya, aku memutus rantai kebencian dengan membiarkannya bertemu dengan putri kami di bawah pengawasan ayah. Aku tidak ingin membesarkan anak dengan menanamkan dendam di hatinya terhadap ayah kandungnya sendiri, meskipun sang ayah telah melakukan kesalahan besar. Pertemuan singkat di ruang tamu ruko itu berlangsung haru, di mana Mas Rian menangis terisak meminta maaf kepada putrinya atas 10 tahun yang hilang tanpa kehadiran seorang ayah. Putri kami menyambutnya dengan sopan namun dingin, menandakan bahwa ikatan batin di antara mereka telah memudar tergerus waktu yang sangat panjang. Mas Rian menyadari bahwa jarak 10 tahun yang dibangunnya dengan kebohongan tidak akan pernah bisa dihapus hanya dengan air mata penyesalan dalam sehari. Dia meminta maaf atas segala kepalsuan, janji-janji kapal pesiar, dan paspor bodong yang telah merusak masa depan keluarga manis yang dulu dimilikinya. Sepanjang pertemuan itu, ayah mendampingi dari jarak dekat untuk memastikan bahwa percakapan berjalan dengan aman tanpa drama berlebihan. Sebelum pergi,
Mas Rian berjanji akan bekerja keras apa adanya untuk memperbaiki kehidupannya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain lagi. Melihat mantan suamiku berjalan gontai meninggalkan ruko, aku menarik napas panjang dan merasakan sebuah kebebasan emosional yang luar biasa lega. Rasa benci, kecewa, dan amarah yang selama ini mengendap di dalam dada seolah menguap keluar bersama hembusan angin sore. Memaafkan bukan berarti menerima kembali pengkhianat ke dalam hidup kita, melainkan melepaskan beban emosi agar jiwa kita bisa melangkah ke depan tanpa bayang-bayang kepahitan. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak tanpa lagi memikirkan bunyi telepon malam hari atau bungkusan paket berdarah dingin dari kurir ekspres. Memaafkan adalah tindakan membebaskan diri sendiri dari penjara kebencian dan keikatan masa lalu yang menyakitkan. Memberikan maaf tidak berarti mengembalikan posisi yang sama, melainkan memberi ruang bagi hati untuk tumbuh lebih damai dan bijaksana. Bulan demi bulan berlalu, usaha konveksi dan toko pakaianku kini berkembang menjadi sebuah merek lokal yang cukup dikenal di kota kami. Aku berhasil mempekerjakan beberapa tetangga sekitar yang membutuhkan pekerjaan, menjadikan rukoku sebagai sumber rezeki bagi orang banyak. Putri tunggalku pun lulus sekolah dengan nilai yang sangat memuaskan dan berhasil diterima di perguruan tinggi negeri impiannya melalui jalur prestasi. Kebahagiaan yang kami rasakan saat ini adalah kebahagiaan yang nyata, dibangun di atas kerja keras, kejujuran, dan dukungan keluarga yang tiada terputus. Ayah, yang kini semakin sepuh namun tetap sehat, tersenyum bangga melihat bagaimana aku berdiri tegar memimpin keluarga kecilku menuju masa depan yang cerah. Beliau sering mengingatkanku bahwa setiap ujian berat yang berhasil kita lalui dengan kesabaran akan selalu digantikan dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Tuhan. Aku sangat bersyukur memiliki seorang ayah yang bijaksana, yang tidak hanya melindungiku saat terpuruk, tetapi juga membimbingku menjadi wanita yang mandiri dan bermartabat. Rumah kami kini selalu dihiasi tawa dan hangatnya kebersamaan, tanpa ada lagi rahasia atau kepalsuan yang disembunyikan di balik pintu. Sementara itu, informasi yang kudapatkan menyebutkan bahwa Mas Rian kini bekerja sebagai buruh lepas di sebuah pabrik lokal di kota kelahirannya. Dia hidup sederhana dan secara teratur mengirimkan sedikit bagian dari upahnya untuk uang saku putrinya, sebuah ikhtiar kecil yang kami hargai sebagai bentuk iktikat baiknya. Meskipun hubungannya dengan anak kami tidak bisa kembali seperti semula, setidaknya dia telah belajar untuk hidup jujur tanpa balutan prestise palsu. Kehidupan telah memberikan pelajarannya yang paling berharga bagi kami berdua melalui jalan dan takdir yang sangat berbeda. Kesabaran dan ketulusan dalam melewati ujian hidup pada akhirnya akan membuahkan kedamaian dan keberkahan yang berlimpah. Ketika kita memilih untuk melangkah di jalan yang jujur, Tuhan akan membukakan pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Di tahun ketiga sejak pembukaan toko pakaianku, bisnisku merambah ke dunia digital dengan menjual produk busana muslim dan pakaian wanita secara daring ke seluruh Indonesia. Pesanan yang masuk membludak setiap harinya, membuat kami harus menyewa gudang tambahan dan menambah staf operasional untuk mengurus pengiriman barang. Kesuksesan ini membuatku makin menyadari bahwa ujian besar 10 tahun lalu hanyalah sebuah pintu gerbang yang dipaksa terbuka agar aku menemukan potensi diriku yang sejati. Tanpa kejadian paket kejutan dari kurir sore itu, mungkin aku masih menjadi wanita lugu yang terjebak dalam rasa cemas menantikan panggilan telepon palsu. Putriku kini aktif di organisasi kampus dan sering menjadi pembicara dalam kegiatan seminar kewirausahaan muda di kota kami. Dia tumbuh menjadi sosok gadis yang sangat mandiri, cerdas, dan memiliki prinsip hidup yang kuat dalam menilai kejujuran sebuah hubungan. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama dengan jalan-jalan atau sekadar memasak hidangan favorit di dapur rumah kami yang baru direnovasi. Kebersamaan yang hangat dan tanpa sekat ini adalah kemewahan sejati yang tidak bisa ditukar dengan tumpukan uang atau janji manis kapal pesiar manapun. Suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk menjadi donatur utama dalam program pemberdayaan wanita di desa tempat tinggal orang tuaku. Aku membagikan kisah perjuanganku bangkit dari keterpurukan tanpa mengumbar keburukan mantan suami secara berlebihan, melainkan berfokus pada pentingnya kemandirian wanita. Banyak peserta yang terharu dan terinspirasi untuk mulai membangun usaha kecil mereka sendiri demi menopang ekonomi keluarga secara terhormat. Hidupku terasa makin lengkap karena tidak hanya bermanfaat bagi keluarga sendiri, tetapi juga bisa menjadi pelita kecil bagi orang lain yang sedang berada di titik terendah.
Penderitaan masa lalu bisa diubah menjadi energi positif yang memberi manfaat besar bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan luka menjadikan kita kerdil, melainkan jadikan luka itu sebagai tangga untuk naik ke level kehidupan yang lebih bermakna. Suatu sore saat hujan gerimis turun melingkupi kota, aku duduk di teras toko sambil menikmati secangkir teh hangat bersama ayah. Suasana sore itu sangat mirip dengan kejadian 10 tahun lalu ketika kurir membawa kotak kardus berisi misteri kebohongannya. Namun bedanya, kini tidak ada lagi rasa cemas, keraguan, atau kepedihan yang menyelimuti dadaku saat menatap rintik air yang jatuh di dedaunan. Yang ada hanyalah rasa tenang yang dalam, sebuah kedamaian jiwa yang hanya bisa didapatkan setelah seseorang berhasil melewati badai ujian dengan kepala tegak. Ayah memandangku dengan tatapan lembut lalu mengelus pundakku persis, seperti yang dilakukannya di malam kehancuran pernikahan dulu. Beliau berbisik betapa bangganya beliau melihat putrinya tidak hancur oleh kebohongan, melainkan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa kuat dan penuh kasih. Aku tersenyum dan menggenggam tangan ayah yang kini semakin keriput, menyadari bahwa pahlawan sejati dalam hidupku adalah beliau yang tak pernah lelah menjaga. Kebahagiaan hakiki bukan terletak pada status sosial atau harta kekayaan, melainkan pada kehadiran orang-orang tulus yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Sebuah sepeda motor kurir tampak melintas cepat di depan ruko, mengirimkan paket-paket milik pelanggan toko daringku yang siap diantarkan ke berbagai daerah. Aku tersenyum kecil mengingat bagaimana sebuah paket sederhana dari kurir lokal dulu bisa membongkar kebohongan raksasa berumur 10 tahun. Takdir Tuhan sungguh memiliki cara yang unik dan tidak terduga untuk menyelamatkan hambanya dari kungkungan kepalsuan yang merusak. Kini, setiap paket yang keluar dari tokoku membawa pesan kebahagiaan dan kerja keras yang jujur bagi para pembelinya di luar sana. Waktu akan selalu menjadi penawar luka yang paling ampuh jika kita mengisinya dengan hal-hal positif dan rasa syukur yang tiada henti. Kedamaian jiwa dicapai bukan dengan membenci masa lalu, melainkan dengan merangkul hikmah di baliknya. Kehidupan yang kujalani kini bergerak dengan penuh kepastian dan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama masa-masa pernikahan dulu. Bisnis konveksiku telah memiliki cabang di kota tetangga, kota yang dulu menjadi tempat tersembunyi kebohongan Mas Rian selama bertahun-tahun. Ironisnya, di kota itulah kini aku membuka lapangan kerja baru bagi belasan ibu rumah tangga yang membutuhkan penghasilan tambahan untuk keluarga mereka. Langkah ini kubuka bukan untuk memamerkan kejayaan atau membalas dendam, melainkan sebagai bukti bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh dimanapun. Mas Rian sendiri sempat berkunjung ke toko cabang kami di kota tersebut dengan penampilan yang jauh lebih sederhana dan rendah hati. Dia datang hanya untuk menyampaikan selamat dan menyatakan rasa kagumnya atas ketegaran serta keberhasilan yang berhasil kucapai tanpa ketergantungan padanya. Percakapan kami singkat namun penuh rasa saling menghormati sebagai dua orang dewasa yang telah menyelesaikan masa lalu mereka dengan dewasa. Dia menyadari sepenuhnya bahwa masa lalu yang ditinggalkannya adalah cermin dari keputusannya sendiri, dan dia kini menerima garis takdirnya dengan lapang dada. Melihatnya melangkah pergi dengan tenang membuatku sadar bahwa proses pendewasaan telah terjadi pada kami berdua melalui cara yang berbeda. Aku belajar untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada janji manusia, sementara dia belajar bahwa kejujuran adalah harga mutlak dalam membangun kehidupan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kepalsuan atau penyesalan yang tidak bertepi atas kesalahan masa lalu. Ketika kita berani melangkah dengan jujur, jalan di depan akan selalu terbentang luas penuh dengan harapan baru yang jauh lebih indah. Kedewasaan tertinggi adalah saat kita mampu melihat masa lalu yang menyakitkan tanpa rasa dendam dan menjadikannya pemijat bagi kebaikan di masa depan. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja dan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Memasuki tahun kelima sejak kejadian tersebut, putri tunggalku akhirnya menyelesaikan studi sarjananya dengan predikat cum laude yang sangat membanggakan. Hari wisudanya menjadi momen yang paling mengharukan bagi keluarga besar kami, terutama bagi ayah yang tak henti-hentinya meneteskan air mata bahagia. Di gedung serbaguna yang megah itu, anakku berdiri anggun memberikan pidato singkat sebagai lulusan terbaik di fakultasnya. Dalam pidatonya, dia menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepadaku dan kakeknya yang telah menjadi pilar ketegaran dalam membesarkannya hingga berhasil. Mas Rian turut hadir di sudut belakang tribun penonton,
Menyaksikan putri kecilnya yang dulu ditinggalkannya kini tumbuh menjadi wanita muda yang sukses dan terpelajar. Meskipun dia tidak berdiri di panggung utama bersama kami, senyuman haru dan tepuk tangannya dari kejauhan menjadi penanda bahwa rasa sayangnya sebagai ayah tetap ada. Setelah acara selesai, putriku mendatangi ayahnya untuk mencium tangannya dan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan masa depan yang utuh. Momen tersebut menjadi penutup dari segala luka lama, menggantikannya dengan kedamaian keluarga yang telah saling memaafkan. Malam harinya, kami menggelar syukuran sederhana di rumah bersama kerabat dekat dan para karyawan toko yang telah setia menemani perjuangan kami. Menatap wajah-wajah bahagia di sekeliling meja makan membuat hatiku melimpah oleh rasa syukur yang tidak terhingga kepada Sang Pencipta. Perjalanan panjang dari sebuah kebohongan kapal pesiar hingga mencapai titik ini mengajarkanku bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. Kebahagiaan sejati yang kami nikmati hari ini adalah buah manis dari benih kesabaran, kejujuran, dan perjuangan yang tak pernah padam. Keberhasilan anak adalah hadiah terindah bagi orang tua yang berjuang menafkahi dan mendidik dengan kejujuran serta linangan air mata. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia ketika kita menanam kebaikan dan keikhlasan dalam merawat generasi penerus. Hari ini, jika aku menengok kembali ke belakang, pada sore yang basah saat kotak kardus itu tiba di teras rumahku, aku tidak lagi merasa cemas atau sedih. Kebohongan 10 tahun tentang kapal pesiar Eropa yang sempat meruntuhkan duniaku kini hanyalah sebuah babak cerita lama yang telah selesai ditutup dengan indah. Tuhan mengambil masa mudaku yang penuh ketidakpastian untuk menggantikannya dengan kemandirian, kedamaian jiwa, dan keberkahan hidup yang jauh lebih melimpah. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang yang tidak jujur bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah penyelamatan takdir agar kita tidak tenggelam dalam kepalsuan yang lebih dalam. Kehidupan ini adalah rangkaian pembelajaran yang sangat berharga. Setiap ujian datang membawa pesan agar kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Jangan pernah takut untuk melepaskan hal-hal yang menyakitkan, karena di balik keberanian untuk mengakhiri kepalsuan, ada kebahagiaan sejati yang sedang menanti untuk dijemput. Kini, aku melangkah menatap masa depan dengan senyuman lebar, didampingi oleh keluarga tercinta dan usaha yang terus berkembang memberi manfaat bagi sesama. Kisah hidupku adalah bukti nyata bahwa kejujuran, kesabaran, dan dukungan orang tua akan selalu menang melawan kepalsuan bagaimanapun rapinya disembunyikan. Refleksi hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah investasi termahal dalam setiap hubungan, sementara kebohongan, seberapa rapi pun dikemas atas nama alasan tertentu, pada akhirnya akan terkuak dan menghancurkan fondasi yang telah dibangun. Kesetiaan yang tulus tidak boleh dimanfaatkan untuk menutupi egoisme dan ketakutan akan kegagalan. Bagi siapapun yang saat ini sedang menghadapi kekecewaan atau pengkhianatan hebat, ingatlah bahwa akhir dari sebuah kebohongan adalah awal dari kebebasan hidupmu yang sejati. Tetaplah berdiri tegar, andalkan keluarga, dan percayalah bahwa masa depan yang jauh lebih cerah selalu ada bagi mereka yang memilih jalan kejujuran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.